Berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berikan juga hati dan telinga seorang murid Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, baik di gereja ini Tuhan maupun yang di rumah Tuhan. Bila mana yang sudah percaya Engkau Tuhan, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan lagi imannya Tuhan. Dan bila mana ada yang belum percaya Engkau, dalam nama-Mu Isa Al-Masih Yesus Kristus, mereka semua mengenal-Mu dan menerima keselamatan. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, silahkan duduk. Ya, selamat sore menjelang malam. Oh, belum mau malam ya. Baik yang di gereja ini dan yang di rumah. Tema pada sore hari ini adalah Isa Al-Masih Jaminan Keselamatan. Sekali lagi, channel ini diperuntukkan untuk umat Kristiani. Bila mana ada yang bukan umat Kristiani lalu menyaksikan channel ini, maka jangan berpindah dan jangan berpaling, terus saksikan ini agar engkau menerima keselamatan. Baik, Isa Al-Masih jaminan keselamatan. Jangan ada yang bertanya Isa itu Yesus, Yesus itu Isa atau bukan. Nanti di deskripsi akan saya jelaskan. Bukan di khotbah ini. Nanti akan saya taruh di deskripsinya. Ya, bisa dilihat channel-channelnya. Nah, nas khotbah pada sore hari ini saya ambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, yang di tempat ini, di gereja ini maupun yang di rumah, ada kata-kata yang menarik di akhir ayat ini, yaitu beroleh hidup yang kekal. Ketika kita berbicara hidup yang kekal, itu berarti bukan di dunia ini. Tetapi di mana? Di akhirat. Ya. Atau setelah kematian, itulah kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana bisa kok Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal? Karena Tuhan begitu mengasihi kita umat manusia. Ya, begitu mengasihi kita. Enggak make sense, enggak masuk akal bagaimana caranya Tuhan punya anak. Wahai saudaraku, kata anak di sini bukan kata biologis bahwasanya Tuhan beranak. Tapi ini adalah kata analogi, ya. Kata sematan untuk Tuhan kita Isa Al-Masih. Kenapa demikian? Saya jadi ingat ketika saya belum percaya Isa Al-Masih, saya berdialog dengan salah satu guru saya. Guru, ya. Siapa yang menciptakan alam raya, alam semesta ini, guru? Guru saya jawab, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang yes. Amin. Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Dan alam semesta ini. Lalu guru, dengan apa Allah menciptakan langit, bumi dan isinya? Guru itu menjawab, ya dengan kalimatnya. Kun fayakun, maka jadilah. Saya katakan lagi, yes, amin. Kun fayakun, maka jadilah. Lalu saya katakan, guru, coba lihat.
Ya. Ada ayat yang mengatakan Isa Al-Masih adalah kalimatnya. Isa Al-Masih adalah kalimatnya. Maka yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Isa Al-Masih. Karena guru mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit, bumi dan isinya adalah kalimatnya. Guru saya nggak terima. Kenapa? Ya karena nggak mungkin Tuhan punya anak. Saya katakan, guru, ya kalimatullah, ya, Isa itu kan kalimatullah. Kalimatullah itu pencipta atau ciptaan? Guru saya tidak berani berkata-kata. Kenapa? Karena kalau guru saya berkata pencipta, maka ia meyakini Isa Al-Masih sebagai pencipta. Guru saya juga nggak bisa mengatakan ciptaan, karena mana mungkin ya kalimatullah ya bisa, ya kalau dia bilang ciptaan, bisa menciptakan. Ini kebalik-balik. Maka saya katakan begini, guru, kata anak dalam Isa Al-Masih yang disematkan itu bukan kata biologis. Ya. Itu adalah kata analogi dan sematan, ya, karena tidak ada kata yang lebih dekat, yang lebih baik artinya daripada kata anak yang menggambarkan hubungan antara Allah atau Allah dengan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah kalimatullah atau kalimat Allah. Jika ada kata yang lebih bagus, baik artinya maknanya daripada kata anak, maka kata itu yang akan disematkan kepada Isa Al-Masih. Lantas bagaimana dia bisa punya anak? Kan dia tidak menikah. Kenapa saya harus susah payah ya membuka pikiran saya, Tuhan itu harus punya anak kalau menikah. Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia, pohon atau apapun, ya suka-suka Tuhan. Ya. Kata anak kunci juga bukan berarti kunci beranak. Anak tangga bukan berarti tangga beranak. Ya. Jadi begitu. Nah, balik lagi kepada ayat di Yohanes 3, ya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kata menarik di akhir ayat ini adalah beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika saya mau beroleh hidup yang kekal, cuma satu, yaitu apa? Tahu siapa nih yang punya sorga, yang punya akhirat. Ya saya mau tahu. Ya, kenapa? Ya karena itu tujuan saya ketika saya sudah mati, pasti mau hidup kekal. Kenapa? Karena kematian itu tidak bisa dihindarkan. Kematian merupakan momok yang menakutkan bagi manusia. Tidak ada manusia yang ingin mengalami kematian. Tetapi ini adalah hal yang harus dilewati. Walau manusia sekuat tenaga dan rutin menjaga kesehatan tubuhnya, tetapi tetap saja tidak ada yang luput dari yang namanya kematian. Semua pasti merasakan mati. Semua pasti merasakan mati, cepat atau lambat. Saya pun begitu. Nah, saya nggak mau mati saya sia-sia. Saya nggak tahu setelah mati ini mau kemana. Saya nggak tahu mati ini mau kemana. Waktu itu saya belum mengenal Isa Al-Masih. Sekarang setelah saya mengenal Isa Al-Masih, saya pasti masuk surga. Kenapa? Ikuti terus khotbah ini. Karena Isa Al-Masih menjamin surga. Seperti tema pada hari ini yaitu Isa Al-Masih jaminan keselamatan. Saudaraku, kembali lagi, Isa Al-Masih sangat menyayangi kita. Ya, sangat menyayangi kita. Tapi mustahil, tetap saja mustahil, nggak bisa. Yang namanya Tuhan itu datang ke dunia dengan rupa manusia. Najis karena manusia itu penuh dosa. Justru itulah dia rela merendahkan dirinya ya untuk menebus setiap dosa kita. Saya ilustrasikan begini. Taruhlah ini tab. Ya. Ibaratnya ini adalah
bumi lah ya. Ini bumi. Ya saya tahu bumi itu bulat, ya, bukan datar, tapi tidak ada contoh yang bulat di sini. Ya, oke gini aja, jangan bulat deh, jangan ini deh, saya gini aja. Ini saya, ini tab. Tab ini berbentuk kotak, lalu ada semut di tengah-tengahnya. Semut ini tidak tahu ujung jalan ini setiap sisinya ada jurang. Semut itu ibarat manusia, ya. Tidak tahu semuanya jurang. Tapi saya nggak bilang saya Tuhan ya, ini ilustrasi saja, ya. Saya melihat jurang di sekelilingnya, lalu saya mengasihi semut ini. Semut, ada jurang di sana, balik, jangan jalan terus, ntar jatuh. Kira-kira semutnya dengar enggak? Dengar, tapi nggak ngerti. Wah, suara geledek apa tuh? Ya, gubung. Karena kita, ya, karena semut nggak ngerti bahasa saya. Sama lah kayak kita sering lah dengar-dengaran suara Tuhan, tapi sebodoh amat, nggak ngerti, ya kan? Ya kan? Jalan terus, ya kan? Kira-kira kalau saya udah ngomong semutnya masih jalan terus, saya akan pindahkan semutnya yang tadinya mau jatuh ke tengah, geser ke tengah. Nah kira-kira semutnya selamat nggak? Mungkin selamat, atau juga bisa mati. Kenapa? Karena jari saya lebih besar daripada semut itu. Ya, begitupun Tuhan. Kalau Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan manusia dengan wujud aslinya, maka bumi ini bisa hancur. Karena begitu besar kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dunia ini tidak sanggup menerima wujudnya. Maka bumi ini bisa hancur. Lantas apa yang dilakukan oleh Tuhan? Maka dia nuzul ke dunia menjadi serupa dengan kita. Bro, dia ada jurang tuh bro. Nggak percaya, ya udah tuntun bareng tuh. Lihat ada jurang kan, yuk balik lagi. Mengarahkan ke jalan yang benar. Agar apa? Agar kita selamat. Itulah Isa Al-Masih. Ya. Nah, saudaraku, saya paham ya bahwasannya saudara tidak bisa menerima ini. Kalau masih ada yang mengeraskan hati, oke, enggak apa-apa. Saya tidak bermaksud menjelekkan dan saya tidak akan menjelekkan. Karena ini kesaksian saya pribadi bagaimana saya menemukan jalan keselamatan ini. Bila mana ada yang belum bisa menerima ini karena tidak dapat pengertian, saya paham itu. Tapi bolehkah saya sharing ini? Otak saudara itu seperti bakpao. Besarnya seperti bakpao atau sekapalan tangan saudara. Nah, ketika saudara mau mengenal Tuhan dan harus mengerti Tuhan dengan keseluruhan, harus dengan otak saudara. Baru saudara percaya, maka saudara lebih besar daripada Tuhan. Buat apa lagi saudara butuh Tuhan? Kalau saudara bisa mengerti Tuhan. Begitu luas pengetahuan Tuhan, begitu luar biasa pengetahuan tentang Tuhan. Kau mau itu semua masuk ke dalam otakmu yang kecil ini, semuanya ditutup rapat-rapat. Ketika sudah mengerti baru engkau mau percaya. Berarti engkau sudah gak butuh Tuhan. Kenapa? Karena engkau lebih hebat. Karena Tuhan bisa masuk dalam otakmu semua pengertian saudara. Apa yang harus dilakukan? Ya kita beriman, percaya dulu. Maka Rohul Kudus itu memberikan bimbingan kepada saudara, memberikan pengertian kepada saudara, akhirnya saudara bisa selamat. Ya. Nah, saya kasih tahu bahwasannya saya sering dibilang murtadin. Saya bilang, saya nggak pernah marah dibilang itu. Ya, murtadin.
Karena saya paham itu, saya nggak pernah marah. Karena murtad artinya keluar atau meninggalkan, dan din artinya agama. Berarti murtadin adalah keluar atau meninggalkan agama. Ya, saya keluar atau meninggalkan agama. Karena apa? Karena saya ikut Isa Al-Masih, tidak ikut agamanya. Karena tidak ada satu ayat pun yang menceritakan Isa Al-Masih datang ke dunia ini membawa agama. Lalu saya ikut Isa Al-Masih mau ngapain? Ya mau selamat. Karena hanya Isa Al-Masih lah yang datang ke dunia ini membawa keselamatan. Saya mau masuk surga. Iya dong, pasti semua orang mau masuk surga. Semua orang pasti mau masuk surga. Lalu harus tertentu agamanya. Saya nggak bisa bilang kalau surga itu hanya untuk agama tertentu. Kalau mau masuk surga, ikut agama Kristen. Kalau mau masuk surga, ikut agama Islam. Kalau mau masuk surga, ikut agama Hindu dan lain sebagainya. Saya nggak berani bilang. Ya, surga itu untuk suatu golongan tertentu atau agama tertentu. Kenapa? Ya kan kita nggak mungkin ke surga bawa KTP. Ya kan? Datang, mau apa kau? Masuk surga. Malaikat penjaga surga bilang, mana KTP-mu? Dilihat, kasih unjuk. Oh, Kristen. Oke, kau lurus terus belok kanan blok J, itulah komplek surga Kristen. Oke, mau apa kau? Masuk surga. Lihat KTP-nya. Oh, Islam. Oke, belok kiri lurus terus, ambil tikungan agak sedikit ke kanan, dia. Ya di situ adalah kompleks surganya Islam. Kan nggak mungkin begitu. Surga itu untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya dan Tuhan telah menyiapkan tempat baginya. Jadi bukan buat agama tertentu. Maka saya kasih tahu bahwasannya Isa Al-Masih sudah menyiapkan tempat di surga untuk saudara bila mana saudara percaya kepadanya. Ya, jadi agama itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya Isa Al-Masih lah jaminan keselamatan. Banyak orang berpikir yang penting hidup baik, tidak perlu mengganggu orang lain, tidak jahat, tidak menyakiti, itu sudah cukup di dunia. No. Ya. Kalau kita tidak tahu arahnya ketika kita sudah mati mau kemana, ya, itu kau bukan baik-baik aja. Kita butuh penyelamat. Ya, kita butuh penyelamat. Ketahuilah saudaraku, berbuat baik saja tidak akan menyelamatkan saudara dan tidak pula membawa kalian ke sorga. Ya, tidak akan. Karena hanya Isa Al-Masih lah jaminan keselamatan itu. Nah, saya yakin di sorga juga punya suasana. Dan sebelum saya percaya Isa Al-Masih, saya sangat yakin bahwasannya surga itu punya suasana khusus. Tapi sebelum saya percaya Isa Al-Masih, ya, yang saya yakini surga itu penuh dengan kegembiraan. Penuh dengan pesta, makan dan minum. Lalu penuh juga dengan yang namanya, mohon maaf, itu yang saya dapat ketika saya belajar. Kawin mawin, karena sudah disiapkan bidadari. Itu yang saya dapat. Salahkah itu? Ya tidak salah, itu dogmanya ajaran saya yang lama. Tapi saya merasa ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena hati kecil saya berbicara bahwasannya, oh Tuhan, sepertinya ada yang salah Tuhan. Di dunia hamba selalu mau khusyuk denganmu. Di dunia hamba selalu mau ikut aturanmu. Jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir, jangan banyak pesta pora. Ya,
Hindari hawa nafsu, jaga auratmu. Kenapa di surga yang hamba pikirkan berbeda dengan apa yang ada di realita dogma-dogma ajaran aku Tuhan. Ini sebuah kesalahan. Lalu ada suasana yang lebih masuk akal buat saya. Dan roh saya ikut bergembira. Kenapa? Ya. Karena Alkitab berbicara, Isa Al-Masih berbicara. Mengetahui isi sorga dan suasana sorga. Dan memberitahu kepada kita semua akan apa kita di sorga. Bisa dilihat di Markus 12 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, ini sempurna. Saya mau ketika saya di sorga, seperti malaikat di sorga. Tidak memikirkan lagi hal-hal yang duniawi. Karena apa bedanya di surga sama di bumi kalau masih duniawi? Lanjut lagi di Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lah itu ada sukacita. Ya sukacita bukan berarti pesta pora. Sukacita untuk apa? Sukacita karena kita bertemu muka dengan muka oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah bertemu, tugas kita setiap hari hanya memuji-muji Tuhan. Pak Pendeta, ingat itu Pak Pendeta bilang kekal loh di sorga. Iya memang kekal. Tapi mana mungkin orang memuji-muji Tuhan terus setiap hari selama di sorga, selama di akhirat. Kekal loh, nggak bosen. Saya kasih tahu. Tidak akan bosan saudara memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu agung, begitu mulia ketika saudara bertatapan muka, saudara hanya bisa terkagum-kagum. Tuhan engkau luar biasa. Tuhan engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nggak lapar, nggak ada rasa lapar di situ. Ya, nggak ada. Loh nggak bisa silaturahim dong sama keluarga. Memang nggak ada silaturahim. Mana mungkin ada silaturahim? Masa iya lagi memuji Tuhan terus ada yang lewat yang kita kenal dipanggil, bro gimana kabar? Kabar baik. Nggak bisa. Kita lagi fokus memuji-muji Tuhan. Itu kerjaan kita. Ya, kita nggak diminta, nggak diapa karena kita fokus, karena kita bahagia, kita merasa senang, suka cita memuji Tuhan. Ya, di sini ada WL, ada singer, pernah memuji-muji Tuhan atau lagi nyanyi pujian, terus nggak mau diberhentiin. Pernah nggak merasakan itu? Pernah kan? Karena kita menikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Maka jangan heran orang-orang Kristen ini suka nyanyi-nyanyi. Karena dia sedang menghadirkan Tuhan. Mereka sedang menghadirkan Tuhan. Lawatan Tuhan juga berbeda-beda. Ada yang jambil jingkrak-jingkrakan. Ada yang tepuk tangan gak berhenti-berhenti. Ada yang teriak-teriak. Bahkan ada yang meneteskan air mata. Bisa-bisanya orang yang lain pada teriak, dia nangis. Karena lawatan Tuhan kepada kita berbeda-beda. Saudaraku, janganlah saudaraku ya mengatakan bahwasannya Isa Al-Masih itu tidak menjamin keselamatan. Kenapa? Karena sebentar lagi saya akan buka bahwasannya Isa Al-Masih satu-satunya jaminan keselamatan. Ketika saya belum percaya Isa Al-Masih, saya meyakini saya masuk surga atau neraka itu dengan jalan yang begitu menyusahkan. Ya. Sangat susah. Perjalanan ini sangat susah. Saya ada di alam dunia. Lalu saya akan masuk alam barzah, alam kubur.
Ya, lalu ada kiamat, kehancuran, lalu ada hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan, catatan amal, mizan, telaga, sirat, dan ujung-ujungnya masuk surga atau neraka, ditentukan bagaimana kita bisa lewat siratal mustaqim. Ini bagi saya sangat susah. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin saya bisa selamat. Ini tentang saya, bukan tentang saudara. Ini tentang saya, bukan tentang saudara-saudara saya yang ketika itu belum percaya Isa. Sekali lagi ini tentang saya. Saya berpikir begitu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Dan saya berpikir ini terlalu panjang Tuhan. Bagaimana ketika pas di syafaat, pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, saya ditolak. Atau pas dihisab, pas perhitungan. Ya, atau pas di mizan, pas timbangan. Dan bahkan ketika di siratal mustaqim. Sangat licin. Tajam, bahkan diibaratkan seperti rambut dibelah 7. Itu yang saya pikirkan dan itu dogma yang pernah saya pelajari. Tidak ada satupun yang bisa lewat. Dan kecuali dapat syafaat. Nah saya belum tentu dapat syafaat. Saya nggak mau Tuhan, ini salah, saya nggak mau Tuhan, nggak mau, tolong Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar. Ya, karena saya sadar bahwasannya ini yang saya pertanyakan waktu itu kepada ya diri saya sendiri dan hari ini ya akan saya sampaikan kepada saudara semua. Bagi saudara yang benar-benar meyakini bahwasannya amal baik bisa menyelamatkan saudara. Saudara tidak butuh Isa Al-Masih, hanya amal baik saudaralah yang bisa menyelamatkan saudara. Pertanyaan ini untuk saudara. Pertama, apakah saudara berani mengatakan bahwa amal ibadah saudara lebih berat atau lebih banyak dari perbuatan dosa saudara? Silahkan jawab sendiri. Yang kedua, berapa tolak ukur standarnya yang digunakan untuk memenuhi syarat agar saudara bisa masuk ke dalam surganya? Karena ketika ada amal baik yang menentukan masuk ke dalam sorga, maka harus ada tolak ukurnya. Gak mungkin gak ada tolak ukurnya. Sampai sebatas mana kita bisa masuk? Nah ini pertanyaan untuk saudara. Jika saudara belum menemukan jawabannya, hari ini saudara silahkan. Percaya kepada Isa Al-Masih dan saudara mendapatkan jaminan keselamatan. Kenapa? Ya karena saya tahu semua manusia pasti masuk neraka. Itu yang saya yakini dulu. Dogma saya begitu. Tidak ada seorang pun yang tidak akan masuk neraka. Tidak ada seorang pun yang tidak masuk neraka. Nah, saya punya keyakinan bahwasannya masa sih orang bertakwa juga nggak bisa masuk surga? Katanya nanti orang yang bertakwa, orang yang beramal baik banyak diangkat lalu dimasukkan ke surga karena neraka adalah api penyucian. Saya katakan lagi tidak benar karena di dogma saya neraka itu kekal. Neraka itu kekal. Tidak benar. Adanya apa? Adanya ya masuk neraka itu perlu yang namanya rahmat atau pemberian atau yang namanya gift atau pemberian dari Tuhan. Kalau ajaran saya yang lama mengatakan bahwasannya perlu rahmat Allah, ya perlu rahmat. Karena saya dulu kalau ditanya masuk surga enggak, saya akan katakan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Atas izin Allah, atas rahmat Allah. Nah, di dalam kekristenan sudah ditentukan, ya bisa lihat di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat. Bukan karena apa?
Ya. Karena usahamu, bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah kepada saudara agar saudara semua diselamatkan. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, bahwasannya amal saya sudah banyak. Ya, amal saya sudah luar biasa. Merasa lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Ini enggak suka Tuhan kayak gini, sombong. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali pemberian daripada Tuhan. Nah, Isa Al-Masih lah yang memberikan jaminan keselamatan ini. Ya. Karena Isa Al-Masih tidak datang ke dunia dengan membawa sistem keagamaan. Isa tidak membawa agama. Itu adalah fakta yang tidak boleh dilupakan bagi saudara semua. Kehadiran Isa adalah karya dari Allah, sedangkan agama tidak lebih dari lembaga buatan manusia. Agama dan ajaran-ajarannya bisa saja salah, tetapi Isa tidak mungkin salah, sebab Isa adalah Allah. Dan dia telah membuktikan segala ucapan dan tindakannya adalah kebenaran. Kita akan saksikan satu video singkat untuk saudara renungkan. Silahkan diputar. Seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Dia jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Seseorang lewat. Orang itu menyuruhnya untuk bermeditasi menenangkan dirinya. Dan suatu waktu ketika dia mencapai nirwana, maka semua penderitaannya akan hilang. Ia melakukan apa yang disuruh, namun dia tetap berada di dalam lubang. Muncullah seorang yang lain, dan orang itu menjelaskan bahwa lubang itu tidak ada. Itu semua adalah ilusi, dan ia pun tetap terjebak di dalam lubang yang dianggap tidak ada. Pendatang lainnya menghampiri lubang tersebut. Orang tersebut menyuruh dia untuk berbuat baik agar memperoleh karma yang baik. Dan walaupun dia akan meninggal dalam lubang tersebut, ada kemungkinan dia akan mengalami reinkarnasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang pria lain melihat Sebuah video singkat yang menggambarkan semua agama tidak bisa menyelamatkan. Hanya Isa Al-Masih lah yang bisa menyelamatkan. Bahkan Isa tidak hanya bertanya dan tidak hanya berinisiatif, tapi dia turun ke dunia ini menyelamatkan kita semua. Kita ditebus oleh dirinya yang mati di kayu salib. Saudara, kata ditebus itu bukan sekedar kata biasa. Ketika ada bahwasanya engkau telah ditebus oleh darah Isa Al-Masih. Maka kata ditebus itu berarti dari sejak semula kita sudah menjadi miliknya. Ilustrasinya begini. Saudara punya emas. Emas milik saudara lalu digadaikan ke pegadaian. Beberapa bulan kemudian saudara datang ke pegadaian itu untuk menebus. Berarti sejak semula emas itu punya saudara. Tidak mungkin orang lain yang akan menebusnya. Karena tidak akan ada yang bisa menebus emas itu kecuali saudara. Ya. Bisa dong, bisa. Ya, adik saya bisa wakilin saya. Ada surat kuasa. Isa Al-Masih punya surat kuasa itu. Karena dialah kalimatullah, rohullah. Nah saudaraku, pilihan ada di saudara. Isa Al-Masih menjamin keselamatan.
Sudah jelas, terang, dan nyata di sini. Isa Al-Masihlah jaminan keselamatan. Bisa dilihat di Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28. Saya akan bacakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu di Roma 5 ayatnya yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada kata pasti di situ, pasti diselamatkan. Maka saudara yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Bagaimana bisa dia menyelamatkan kita semua, Pak Pendeta? Dia saja mati di tiang salib, Pak Pendeta. Saya kasih tahu. Kalau bisa saya ceritakan, kalau saya baca Alkitab saya suka ilustrasi. Atau saya suka berimajinasi. Ya, begitu besarnya kasih Allah, ya. Karena setelah itu Tuhan ya mengorbankan anaknya yang tunggal. Ketika posisinya Tuhan begitu menyayangi manusia yang sudah sejak dari semula manusia terikat dengan dosa. Ya, semua banyak utusan-utusan Tuhan yang gagal dan akhirnya Tuhan sendiri yang turun untuk menyelamatkan kita umat manusia. Iblis pun tahu akan hal ini. Ketika Tuhan ya datang, hai iblis, serahkan anak-anakku. Aku mau mengambil anak-anakku semua. Jauhkan dia dari dosa. Pak Pendeta, anak-anak itu siapa? Ya kita, semua anak-anak Tuhan. Ya. Tapi kan itu bahasa Kristen. Enggak, semua kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Isa Al-Masih adalah Tuhan semua umat manusia. Tapi kan dia belum percaya. Karena dia belum terbuka, masih ada selubung yang membutakan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita beda, kita beda nih, kita beda. Enggak, yang serupa itu rohnya bukan jasadnya. Serahkan semua anak-anakku. Iblis berkata, oh no, gak bisa begitu. Enak aja mentang-mentang Tuhan, ya, mentang-mentang Tuhan, enak aja mau ngambil anaknya sembarangan gitu. Gak bisa, dia sudah tertawan olehku. Sudah terjerumus oleh hasutan-hasutanku. Kalau mau, ada pertukaran. Tuhan bilang, mau minta apa? Saya pasti kasih. Iblis mengatakan, sebentar, saya meeting dulu. Iblis meeting. Wah, kita jangan macam-macam nih. Ini Tuhan, ya, ini Tuhan nih. Pasti apa yang kita minta, semua pasti bisa dilakukan. Lalu iblis sepakat, kita minta nyawanya aja. Kan kalau Tuhan mati, kita yang berkuasa. Iblis datang, Tuhan, aku minta nyawamu. Tuhan gak ada sedikit pun berpikir, langsung katakan, oke. Dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk mengganti dosa-dosa kita dengan darahnya. Kita ditebus dengan darahnya. Ya. Di kayu salib, dia ya, menderita. Semua dosa, kutuk dan sebagainya masuk ke dalam dirinya. Ya, untuk ditebus. Dan akhirnya ketika Isa Al-Masih mati ya di atas kayu salib, seketika itu juga pintu surga terbuka. Karena Isa Al-Masih menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Dia adalah perantara kita dengan Allah. Saudara yang terkasih, ya, dalam Kristus kita harus selalu beritakan
kabar baik pada saudara kita yang mencari keselamatan agar mereka paham bahwa keselamatan hanya ada dalam Isa Al-Masih Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Dia tidak datang membawa agama melainkan keselamatan. Seperti tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan yang menyaksikan channel ini, juga anak-anak-Mu Tuhan yang belum percaya Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus melihat bangsa ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Presiden kami Tuhan, Joko Widodo dan wakilnya Tuhan, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berikan hikmat RI, Diaspora City Center Tuhan, terkhusus PJL Tuhan, agar diberkati berlimpah-limpah. Agar Engkau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Baik kepintaran, kecerdasan, kedewasaan, kebijaksanaan Tuhan yang hanya daripadamu Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa untuk Gembala GKRI Diaspora City Center Tuhan, Pak Martin Tuhan. Engkau terus kawal Tuhan, Engkau terus beri hikmat Tuhan, terus Engkau jaga Tuhan. Dan sekeluarganya Tuhan Engkau lindungi, Engkau berkati, berkat dari surga turun ke atasnya Tuhan. Yang jauh Engkau dekatkan, yang masih di dalam tanah Engkau keluarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Isa Al-Masih. Inilah doa kami. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum masyiatuka kama fis samai kadzalika 'alal ard. Hubzana kafafan a'tina al-yaum waghfir lana dunubana kama naghfir nahnu aidan lil mutnibina ilaina wa la tudkhilna fi tajribah lakin nazzina minas sirir li'anna lakal mulka wal quwata wal majda ilal abad. Haleluya. Amin. Terima kasih.